Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah pas 19.30 ya, Kak. Bapak Ibu semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wide Dontian. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Ade Rahayu. Selaku moderator pada acara malam hari ini dalam diskusi Certified Indonesian Journalistic. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita itu rahmat sehingga kita tuh bisa kumpul pada acara malam hari ini. Nah, baik, selanjutnya itu saya akan menyapa dulu, bagaimana kabarnya, sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Udah siapin kopi belum ini biar makin mantap? Ya. Sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan sebuah profil tentang company our learning center. Ditunggu ya, Kak. Mau saya screen, izin saya screen. Oke. Ini. Oke. Sekilas tentang our learning center. Our learning center itu adalah sebuah lembaga. Our learning adalah sebuah lembaga pelatihan dan sertifikasi dengan tagline sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan pekaderan. Berdiri pada tanggal berdiri pada tanggal 7 Juni 2020, pertama kali di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur. Adapun untuk kantor sekretariat lembaga Our Learning Center berlokasi di Jalan Padukuhan Kanayan, Pucanganom, RT 8 RW 027, Kelurahan Wedomartini, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55584. Nah, di antara program yang dicanangkan adalah pelatihan jurnalistik, kepenulisan, manajemen, keuangan, perpajakan, marketing, HRD, manajer, supervisor, hukum, motivator, pembicara sukses, presenter handal, moderator, personal branding, public relation, termasuk juga YouTuber atau vlogger, copywriter, content creator, dan content writer, komputer, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Nah, konsep pembelajarannya itu via online ya, dan ada juga yang offline, serta janji pertemuan sesuai kesepakatan bersama dan beserta panggilan undangan. Nah, ini ada visi misinya. Oke, udah. Visinya itu menjadi pusat pembelajaran yang sukses kaderisasi. Nah, misinya itu sebagai wadah berkreasi dan berkarya, bernuansa syariah dan bisnis umat. Sebagai tempat belajar bagi pemula. Mau admit dulu sebentar. Bagi pemula dan berpengalaman, terus mencetak kader terbaik, melahirkan generasi milenial dan multitasking. Oke, lanjut ke selanjutnya.
Di sini ada legalitas Art Learning Center ya. Legalitasnya lembaganya yaitu berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha, terintegrasi secara elektronik untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota. Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berupa izin usaha mikro kecil atau IUMK. Nah, lalu dan nomor induk berusaha yaitu NIB. Nah, nama usahanya itu Art Learning Center, Pusat Pembelajaran Pendidikan Pengkaderan. Alamat usahanya itu Jalan Padukuhan Kanayan RT 08 RW 027 Kelurahan Wedomartini, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 555784. Nah, nomor induk berusahanya yaitu 308.22.006.5984. Kode KBLI-nya yaitu nama KBLI-nya yaitu Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta. Nah, kode KBLI-nya yaitu 85495. Nah, juga terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual melalui Kemenkumham RI dengan number of application IDM 000984209 serta izin dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta nomor 510 garing 1636. Nah, ini legalitasnya ya Kak, Bapak Ibu. Terus kita ke bawah. Oke. Ini adalah susunannya. Di sini juga ada jenis-jenis pelatihannya. Bapak Ibu kalau mau coba sertifikasi yang lain masih banyak. Di sini ada pilihannya. Oke, lanjut. Ini testimoninya. Ini official sosial medianya, ada Facebook-nya, ada WhatsApp-nya, ada IG-nya, ada emailnya, ada juga YouTube dan website-nya, bisa dicek. Oke, di sini ada. Oke. Sekian tentang profil company Art Learning Center. Oke, kita ke selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri pada malam hari ini. Ketutupan. Kan ini. Oke. Ya Kak. Semangat Teh, semangat. Ya, ini layarnya ketutupan nih. Oke, bisa. Jelas ya? Udah muncul ya? Nah, berikut CV dari Mas Andre Haryanto sebagai coach dari Certified Indonesian Journalistic. Beliau itu adalah seorang anak pertama dari 3 bersaudara asli Jawa Timur, lama bergelut dalam dunia kepenulisan dan jurnalistik serta kehumasannya. Beliau juga mempelajari semasa saat menjadi santri dan masa pengabdian di pondok pesantren Lajnas, terus lalu ada kantor majalah atau media dan amal usaha lainnya. Pada masa muda, sejak SMP hingga pernah masuk bangku perkuliahan, beliau sudah mandiri, tidak bersama keluarga dan merantau ke Malang melintang untuk
mencari jati diri dan pengalaman. Nah, sebut saja dari Kota Batam ya, Bangka Belitung, Palembang di Sumatera, dan Jakarta. Nah, Bandung, Malang, Madura, Bali, hingga Balikpapan, Kalimantan. Nah, beliau juga saat ini sebagai tulang punggung keluarga tunggal bersama ibu dan adik-adiknya. Masya Allah, ini coach-nya udah keliling dunia. Oke, lanjut. Ini kontak infonya ya, dan nomor WhatsApp-nya di 081 232 729 720. Beralamat di Mojokerto 24 Mei 1993, agama Islam, asal Surabaya, domisili Yogyakarta, Indonesia. Emailnya Mas Andre Haryanto @gmail.com. Jurnalis Rai Gedek @gmail.com. Nah, itu ada websitenya yaitu www.suarautama.id. Nah, www.suarautama.com, www.dapurpena.com, dan www.ourlearningcenter.id. Nah, skillnya beliau itu banyak skillnya, yaitu menulis atau write, public speaking, digital marketing, mengajar, fun games, dan content creator. Oke. Ketertarikannya beliau itu suka traveling, ya, memasak, YouTuber atau vlogger perempuan, bercadar, dan hafizah. Di sini pengalaman profesinya. Pengalaman profesi, pengalaman pendidikan dulu ya. Pendidikannya itu SD Pasik Sidoarjo, SMP-nya di PGRI 16 Sidoarjo, dan SMK-nya di Bina Wisata Blitar. Nah, pengalaman profesinya yaitu sebagai external manager ya, kayaknya ex manager Markom dan Prodaya Lembaga Amil Zakat Nasional. Lalu beliau juga sebagai humas yayasan pondok pesantren, founder komunitas taklim jurnalistik dan kelas jurnalistik official, CEO kantor berita Suara Utama dan Dapur Pena, owner Lembaga Our Learning Center, pendiri dan pembina Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara. Lalu beliau juga pedagang angkringan Sindut ya. Nah, Dewan Pimpinan, beliau juga sebagai Dewan Pimpinan Daerah Persatuan. Ntar dulu, admit yang masuk dulu. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia Provinsi Yogyakarta, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi DPD PWRI, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, beliau juga sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Penggiat Anti Narkoba Indonesia, Sekjen DPP Pak Tani. Nah, beliau juga sebagai founder Muslim Hijrah Movement ya. Nah, beliau juga yang terakhir yaitu sebagai Ketua Dewan Pemimpin Pusat Pemerhati Jurnalis Cyber DPP PJS Divisi Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik. Nah, cita-citanya beliau ini ingin membangun pondok pesantren, masjid, dan sekolah. Semoga tercapai ya, Coach. Amin. Dan mendirikan rumah keluarga, lalu umroh dan haji. Amin semuanya. Nah, berikut itulah CV dari Coach Mas Andre Haryanto selaku pemateri Certified Indonesian Journalistic. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acaranya. Iya, lupa belum kenalan nih. Kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya, Kak. Bapak Ibu semuanya. Ini biar akrab Bapak Ibu atau mau Kakak nih panggilnya? Abang Luki ganteng. Ya, Abang aja. Oke, Abang. Oke, baik kita Mulain. kita perkenalan dulu ya. Sebutkan nama, asal pekerjaan, dan motivasi bergabungnya. Oke, kita mulai dari dulu. Di sini ada siapa saja?
Di sini ada Kak Sam. Kak Sam dipersilakan untuk, berkenalan. Terima kasih. Kak Sam, open mic ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan situasi di kondisi lingkungan sini lagi ada kegiatan, ada hiburan, acara ini. Warga jadi agak terganggu. Baik, saya Samsudin dari Ketua PJS DPC Makassar. Pekerjaan usaha. Itu ada suara apa ya? Dimatikan dulu itu suaranya, Pak. Iya, lagi ada lagi ada acara hiburan di sekitar rumah, jadi agak ribet memang. Ya udah, dia lanjut dulu. Nanti Lanjut dimatikan dulu, ya. Oke, ya, saya lanjut dulu. Jadi motivasinya ya ingin lebih mendalami ilmu jurnalistik supaya bisa jadi ini wartawan berkompeten. Saya matikan dulu ya. Demikian. Terima kasih sudah diajak bergabung. Terima kasih, Kak Sam. Selanjutnya Kak Saleh. Kak Saleh boleh, open mic perkenalan ya, Kak. Nama, asal pekerjaan, dan motivasi bergabung. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang hormati Ibu moderator yang sangat energik pada malam hari ini dan teman-teman yang lain ya. Alhamdulillah dan kesehatan. Salam dari Sulawesi Barat. Oke, perkenalkan nama saya Salim Muhammad. Saat ini sebagai pemimpin redaksi di media online Sulawesi Barat, Sulbar Update atau Sulawesi Barat Update, yang dimana juga menjabat sebagai salah satu pimpinan perusahaan media di Sulawesi Barat, yaitu PT Jurnal Rakyat. Berbicara tentang motivasi, tentunya motivasi saya untuk mengikuti Certified Indonesian Journalist ini adalah untuk menambah wawasan tentang bagaimana sih sebenarnya menjadi penulis yang baik. Saya kira itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Selanjutnya ada Kak Julfandi nih. Kak Julfandi, dipersilakan untuk open mic ya. Orang ganteng. Silakan Bang Zulfandi, kenalan. Halo, Kak Julfandi. Apakah bisa open mic? Kayaknya lagi itu deh. Apa ya? Nggak bisa ya? Lagi trouble atau apa? Ntar di oke, coba Kak Timan dulu ya. Kak Timan, dipersilakan buat perkenalannya. Terima kasih. Suaranya kurang itu, Kak. Mic-nya udah terbuka? Bang Timan, suaranya nggak ada. Oh iya. Volumenya atau Nggak kedengeran Kak Sri ya?
Nggak ada suara Pak Timan. Sepertinya sama seperti Kak Julpandi ya. Ya, Eh, lanjut iya, aja. lanjut aja Kak Riki dulu ya. Kak Riki, dipersilakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama Warahmatullahi wabarakatuh. ini kesan di arah syukur pada Allah Taala yang rahmat ini kita bisa bertemu lagi tempat saya forum berhormat ini. Saya Riki Permana dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya dipilih lah secara aklamasi menjadi ketua DPD PGS Bangka Belitung. Sehari-hari saya adalah penanggung jawab owner kantor berita online Bangka Belitung. Kantor berita online Bangka Belitung ya mempunyai ada company media nasional maupun mungkin daerah yang berkumpul di tempat kami yang terjaga untuk tempat mereka terjadi aktivitas mereka. Sehari-hari saya juga sebagai komisioner Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung untuk rilis sekarang. Demikianlah pertemuan singkat dari saya. Selamat malam. Selanjutnya kami kembali ke penjelasan. Terima kasih, Mbak Sri. Terima kasih. Ya, Terima kasih Kak. Siapa yang belum? Kak Luki. Ayo Kak Luki, mungkin Kak Luki testimoni aja Kak Sri. Testimoni kan dia sudah ikut kelas. Kak Luki, Iya. testimoni mungkin alumni. Iya, siap. Mana dia nih? Ngopi tuh, hilang dia. Kak Timan masih belum bisa ya? Tes. Sinyal ada buruk, Kak. Coach. Monggo. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Luki Dwi Herlambang dari Kabupaten Belitung, tepatnya sekarang berdomisili di provinsinya. Ini kebetulan ada ketua DPD saya, Bapak Riki Permana. Nah, selamat malam Pak Riki. Ya. Belitung, Ikam. Ya, siap ketua. Profesi saya sebagai samalah jurnalis, pemilik media di salah satu media online kabarblitung.co.id. Ya mungkin suatu kehormatan lah untuk diundang kembali di sini mengikuti lagi kelas CIJ bersama kawan-kawan yang lain, apalagi ada Pak Zulpandi ya, itu senior saya juga. Selamat malam Bang Zul. Malam Bang. Ya. Oke. Iya Bang. Sehat, alhamdulillah. Tesri dilanjut ya. Mungkin untuk yang lain boleh dikasih salam-salam kenal dulu. Terima kasih Kak Luki. Kak Jul nih udah join lagi, silakan Kak perkenalan ya. Terima kasih. Saya Julpandi Kusnomo dari Media Selective News. Kebetulan saya baru ikut bergabung kemarin pertama di waktu ngambil CPW itu ya sama Mas Andre Arianto. Coach, salam kenal Coach. Mungkin kan belum mungkin bosen ya Coach kan. Duren. Iya Coach, ini kan baru sehat-sehatnya Coach. Jadi baru tampil ini Coach. Salam kenal buat kawan-kawan semua di seluruh Indonesia ya Coach. Siap. Salam kenal kembali Bang. Siap Bang. Ya dilanjut yang lain. Ya, lanjut Kak Timan masih ada Kak Timan? Mana Kak Timannya nih? Kayaknya nggak ada. Oh ini Kak Timannya baru join lagi nih. Sinya paling teh. Iya sinya.
Dua lagi ya. Oke. Halo Kak Muhammad Rusli, boleh perkenalan Kak? Oh iya, Eh, belum Kak iya. Rusli belum. Kak Nama, Rusli. asal, pekerjaan, dan motivasi bergabung ya Kak. Terima kasih. Halo Kak Muhammad Rusli. Perkenalan ya Kak. Terima kasih. Jangan-jangan. Oh, sepertinya lagi itu deh, trouble. Kak Timan gimana Kak Timan? Udah bisa suaranya? Halo, Assalamualaikum Kak Timan. Suaranya gimana sih? Masih connecting. Iya, jaringan internet Jaringan. ini. Kayaknya jauh-jauh semua sih. Karena musim hujan. Iya. Di Cianjur musim hujan. Lagi Oh nggak iya, musim duren. di sini juga Lagi nggak lagi musim hujan duren, sih. Coach. Ya udah, yang dua itu mungkin nanti bisa kenalan ya Coach. Nanti ya. Ya, Kita siap, kita mulai aja nih Coach. siap. Buat Coach dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mohon dibantu share screen-nya ya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Masih semangat semuanya. Semangat Bang, Coach, semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Di sini rata-rata kan pesertanya ini adalah kerjasama dari PJS ya. Minta tolong dulu ya untuk di mute dulu agar bisa konsentrasi ya. Di sini juga ada salah satu para ketua ya, ketua atau pemimpin redaksi dan DPD, DPC dan sebagainya. Khususnya sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kelas pelatihan ini. Yang perlu digarisbawahi ya teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian, selesai pelatihan ini Anda akan mendapatkan gelar atau titel ya, tepatnya itu adalah Certificate Indonesian Journalist ya. Jadi sebagai jurnalis Indonesia yang berkompeten ya, atau bisa dikatakan sertifikasi atau sertifikat sebagai jurnalis gitu. Harapan besar ya, semoga teman-teman khususnya di PJS ini bisa profesional ya dan bisa menjaga amanah pelatihan ini sebagai alumni khususnya ya. Di sini juga ada Pak Zulfandi, Pak Luki, mungkin salah satu alumni yang sudah pernah mengikuti kelas ya. Ada Pak Zul yang sudah pernah ikut kelas, Pak Luki juga sudah ikut kelas. Alhamdulillah sekarang nimbrung lagi ya, ikut lagi. Dan juga ada Pak Rifki, Pak Timan dan sebagainya. Selamat datang di kelas Indonesian Journalist ya. Kita akan sharing ya di sini teman-teman, sharing ya. Bukan berarti menggurui atau apa ya. Kita pelatihan di sini adalah sharing. Sharing ya. Oke, kita mulai lagi dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan ya, mengapa harus menjadi seorang jurnalis atau penulis? Karena selama ini media. Nah, silakan kira-kira kok ada pertanyaan seperti ini, kenapa kok tiba-tiba kita menjadi seorang jurnalis? Karena selama ini media. Nah, saya persilakan Bang Zulfandi. Kenapa, Bang Zul? Pertanyaan ini dijawab. Bisa menjawab Bang Zul? Monitor. Silakan dibantu dijawab. Bang Zulfandi, apa nggak kedengar suara saya ya? Siap, Coach. Ya, dijawab pertanyaan ini.
Putus-putus suaranya, Coach. Bisa diulang, Coach? Di slide ini ya, silakan dijawab. Mengapa harus menjadi penulis? Dan karena selama ini media, silakan dijawab. Kalau saya pribadi, Coach, karena memang hobi menulis, dari kecil hobi mengarang, Coach. Jadi itu kalau di sekolah itu dulu mengarang itu Coach selalu konten 10 nilainya. Mantap. Jadi memang hobi mengarang dan suka memang. Tapi belum pernah pengen buat nulis buku sih, Coach sebenarnya. Pengen jadi penulis. Oke. Semoga habis ini langsung menulis buku ya, menulis cerpen, novel ya. Siap, Coach. Amin, amin. Oke, lanjut Kak Sri. Silakan dibantu membaca Bang Luki. Bang Luki silakan dibantu membaca. Ya bantu deh. Kalau engkau bukan anak raja dan engkau bukan ulama besar, maka jadilah penulis, dari Al-Ghazali. Nah, kira-kira itu maksudnya gimana Bang Luki? Bisa dikasih jabaran? Intinya ya, apa? Intinya. Ya intinya gini, walaupun kita bukan seorang yang hebat atau seorang yang besar, tetapi dengan menjadi seorang penulis kita bisa mencerdaskan seorang. Intinya seperti itu, Coach. Terima kasih Bang Luki. Baik, terima kasih. Saya sangat yakin ya, sini seorang penulis semua ya. Ini adalah Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh ternama ya. Dia sudah mengatakan sejak dulu ya, sebelum kita ada ataupun penulis-penulis yang hebat itu, memang dia sudah mengatakan ya, kalau Anda bukan raja atau sekarang mungkin Anda bukan presiden atau seorang artis atau ulama, maka jadilah penulis. Itu salah satu perkataan yang harus digarisbawahi, bahwa ulama atau tokoh dulu sudah menganjurkan menjadi penulis, jurnalis, wartawan. Dilanjut Kak. Kita mengenal dasar jurnalistik. Dilanjut. Baik. Ini slide-nya bisa dibesarin nggak, Pak? Oke, pakai itu yang pembesar itu loh. Bisa nggak? Maksudnya itu yang apa? Yang zoom-nya itu loh, zoom. Coba Kak Sri, bisa nggak Sri zoom-nya dibesarin? Sampai 100 itu 80% kan? Oke, kekuatan media ya Bapak Ibu sekalian. Kebesaran. Nanti Bang Luki suka besar itu. Turun dikit lagi. Oke, cukup. Kekuatan media ya teman-teman, rekan-rekan sekalian, walaupun kita sebagai seorang profesional, seorang jurnalis atau pimpinan redaksi, sangat perlu harus memahami kekuatan media ya, atau bisa dikatakan itu strongnya ya. Strongnya itu apa? Situasi saat ini media itu bisa menjadi kekuatan dalam perubahan sosial. Kalau Pak Sam membuat berita, pasti akan mendampakkan perubahan sosial. Sangat yakin ya, dengan tulisannya Pak Kak Sam semua akan tahu, oh ternyata bisa membuat perubahan sosial. Mungkin misalnya seperti berita-berita apa, mungkin kayak yang lagi viral dulu itu kan kayak lato-lato ya, masih ingat ya, lato-lato ya, membuat perubahan sosial semakin cepat, hanya sekedar lato-lato, apalagi kalau menulis yang bermanfaat. Nah itu. Kedua, media mampu membentuk ya, memberi fokus dan mempercepat opini. Jadi misalnya Pak Soleh membuat tulisan, itu bisa membuat opini semakin cepat. Tapi jangan berita hoak, ya gitu loh. Harus berita-berita yang misalnya kalau tulisan kita itu nanti dibaca banyak orang, banyak publik, kan yang kena itu Pak Soleh nanti, Pak Soleh Muhammad. Kalau misal dipertanggungjawabkan, makanya wartawan harus profesional. Nah, gitu ya.
ada diktum yang mengatakan media ya atau berita itu menciptakan dan juga menghancurkan citra. Misalnya di sini Pak Muhammad Rusli membuat tulisan dalam segi itu dia menciptakan sebuah tulisan atau kabar yang baik, tapi suatu saat pasti bisa menghancurkan citra orang karena tulisan itu bisa membuat viral. Percaya itu kan? Ya, kita paham di sini kan, karena media itu bisa menghancurkan dan menciptakan. Kalau kita nggak suka sama dia, pasti kita hancurkan lewat media. Tapi jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian ya. Itu namanya tidak sesuai kode etik ya. Karena media itu tujuannya hanya sebagai pemberitaan informasi yang dikira bermanfaat. Tapi inilah kekuatan media. Ada media yang menghancurkan. Dilanjut Kak. Dilanjut slide selanjutnya ya. Sampai itu Kak, sampai lanjut bawah lagi. Ciri-ciri, lanjut ciri-ciri. Ini yang tadi yang apa jurnalistik itu loh. Nomor 7. Oke, apa itu jurnalistik ya? Nah, mohon dibantu Kak Sam, dibantu dibacakan jurnalistik. Baik, terima kasih. Jos. Kebetulan di lingkungan saya lagi ada acara ini. Gak apa-apa sambil joget-joget. Ya. Bang Sul suka Bang Sul. Siap. Jadi apa itu jurnalistik? Jadi pertama itu kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita tentang berbagai peristiwa atau fenomena kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Selanjutnya jurnalistik itu mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebarannya kepada masyarakat. Demikian. Oke, terima kasih Kak Sam. Ya, saya unmute. Siap. Bang Zul, kopinya dibagi Bang Zul. Sam di unmute dulu ya. Ya, oke. Iya. Kak Sri itu ada satu peserta itu Ari Gunawan belum masuk, coba dilihat. Apa dia sudah masuk belum? Satu orang lagi, Kak Ari Gunawan tuh. Apa dia ada pemberitahuan join? Ada enggak? Coach, menurut saya terjun di dunia jurnalistik ini kan, satu kaki kita sudah masuk ke penjara, satu kaki lagi udah masuk ke kuburan sama rumah sakit. Luar biasa. Berarti pengalamannya luar biasa itu. Gak apa-apa, berarti kan terbukti jurnalisnya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah pengertian jurnalistik ya. Tadi sudah dibacakan Kak Sam. Saya sangat yakin di sini karena ketua-ketua atau jurnalis semua paham jurnalistik ya. Tinggal bagaimana mempoles ya, merawat dengan baik ya. Itu yang harus di garis bawahi, termasuk tadi kekuatan media ya. Jangan seperti itu kekuatan media, kekuatannya semakin tinggi kekuatan media. Oke, lanjut Kak Sri. Silakan mau merokok, mau ngopi, mau apa, dipersilakan. Kalau duren nanti minta Bang Zulfandi. Oke, ciri-ciri jurnalistik ya, teman-teman sekalian. Ciri-ciri ya, tadi kita akan belajar terkait kekuatan media ya. Kalau ini adalah cirinya. Cirinya itu apa? Satu itu skeptis ya. Sebagai jurnalis atau pembaca atau masyarakat harus punya jiwa, harus punya konsep, harus punya rasa skeptis ya. Skeptis itu apa? Secara garis besar adalah tabayun ya. Tidak boleh percaya satu titik atau tidak boleh langsung percaya. Silakan mencari referensi ya. Kalau dalam Islam itu adalah namanya tabayun ya.
Ya, tidak boleh ikut-ikutan dulu. Misalnya Pak Sam, seorang pemimpin redaksi, seorang ketua jurnalis, langsung percaya satu berita. Ya jangan. Berarti Anda belum menguasai ciri-ciri jurnalistik. Cara gimana? Harus melihat sumber-sumber semuanya. Gitu. Jadi jangan langsung percaya intinya. Atau itu sudah tertera dalam surat Al-Hujurat di Al-Qur'an ya. Oke, selanjutnya kedua adalah ciri-cirinya adalah bertindak atau action ya. Seorang penulis, seorang jurnalis itu tidak menunggu. Jurnalis tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan. Itu suara siapa ya? Bang Zul, matikan dulu, dimut dulu ya. Siap. Siap, Coach. Suaranya biar nggak pecah. Contohnya di sini Bang Soleh ya. Bang Soleh seorang jurnalis ya. Kalau pemimpin redaksinya nggak menyuruh, ya nalurinya Bang Soleh Muhammad itu sudah tergerak sendiri gitu. Saya jurnalis, seorang harus jurnalis peka ya. Peka itu tidak perlu disuruh. Nah gitu loh, harus mencari sendiri, action. Kalau kita menunggu aja itu namanya tidak berkembang. Nah, gitu ya. Itu yang harus digaris bawahi ya, ciri-cirinya ya. Satu, tidak mudah percaya atau tabayun atau meragukan ya. Kedua, action. Ketiga adalah berubah ya, bukan menjadi berubah Power Rangers ya. Nanti Kak Sri berubah Power Rangers. Berubah itu maksudnya adalah jurnalis itu bukan sebagai tempat informasi aja ya, tapi sebagai fasilitator, penyaring, pemberi makna. Loh, bayangkan. Jadi Anda itu jurnalis atau di media itu bukan sekedar informasi, tapi fasilitator ya, penyaring, sumber termakna. Lah itu loh. Jadi kalau Kak Sang, Kak Soleh dan sebagainya punya media, itu bukan informasi aja, tapi sudah sebagai sumber utama. Nah itu ya, nggak harus kita langsung terjun di media Detik, Kompas, tapi media-media teman-teman sekalian sudah berbobot. Nah gitu maksudnya, banyak dibaca orang dan menjadi referensi. Jadi jadikan sebagai media yang bukan sekedar informasi, tapi intinya sumber terpercaya lah itu ya. Kan banyak tagline kan, aktual, sumber terpercaya, tapi tapi betul apa tidak gitu loh. Nah gitu loh. Jadi gimana mendorong para pembaca banyak membaca di media teman-teman sekalian. Lanjut Kak Sri. Wartawan ya, ciri-ciri jurnalistik adalah seni dan profesi ya. Seni dan profesi ya. Wartawan melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik. Jadi teman-teman sekalian, sebagai pimpinan redaksi, sebagai ketua-ketua wartawan harus punya seni. Seni ya, seni itu apa? Seni itu adalah bisa dibuat kayak sastra, kayak novel, dikarang-karang gitu loh. Maksudnya biar banyak uniknya. Nah, jadi profesi Anda wartawan, tapi tulisannya cuma seperti itu aja. Pada umumnya ya hanya formalitas. Nah, tapi gimana menjadi biar seninya gitu loh. Misalnya judul, lead, atau tulisannya itu dirombak atau seperti kayak editing lah, gitu. Biar berbeda gitu loh. Jadi aspeknya tuh semakin luas atau angle-nya luas. Nomor 5 adalah peran pers ya. Peran pers sebagai pelaporan hukum dan tindak lanjut, atau bisa dikatakan ya kita nanti kalau ada apa-apa gitu aja ini ya. Lanjut Kak Sri. Oke, berita ya. Silakan dibantu membaca Pak Muhammad Rusli. Pak Muhammad Rusli bisa dibantu membaca. Silakan Pak Rusli dibantu baca. Mic-nya dihidupkan. Laporan mengenai peristiwa atau kejadian yang terbaru aktual. Laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, nilai penting atau luar biasa.
Sampai bawah, Pak. Jenis berita. News atau hard news. Berisi laporan peristiwa politik dan laporan jelasnya. Dan kriminalitas sering disebut sebagai berita keras. Soft news berisi laporan atau lunas semisal olahraga, kesenian, hiburan, hobi, elektronika. Fitur berita kisah. Jenis ini lebih bersifat negatif, berkisah mengenai aspek-aspek insani, human, interest, tidak terlalu terikat pada nilai-nilai serta dan faktualitas. Ada lagi yang dinamakan berita investigatif news, berupa hasil penyelidikan seorang atau satu tim wartawan secara lengkap dan mendalam dalam pelaporannya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rusli dari Sulawesi ya, Sulawesi ya. Selatan, Sulawesi Selatan. Sama Bang Soleh ya, Bang Soleh juga Sulawesi ya. Sulawesi Barat, Bang. Saya dari Lumajang. Wah, jauh. Oke, terima kasih Bang Rusli. Ini adalah pengertian berita ya teman-teman. Saya sangat yakin sekali lagi teman-teman sudah memahami ya berita itu apa ya. Jenis-jenis berita itu apa? Satu, straight news ya. Itu adalah berita cepat, berita keras. Seperti apa? Kriminal, politik, ekonomi, dan seterusnya. Untuk soft news itu adalah berita santai ya. Berita santai seperti mengarang atau bisa dikatakan seperti olahraga, kesenian, dan seterusnya. Adapun jenis berita yang terakhir adalah features atau fitur berita kisah ya atau profil ya. Misalnya Pak Soleh itu membuat tulisan profil wawancara gubernur, nah, itu masuk berita kisah kalau panjang ya. Tapi kalau berita satu kegiatan itu masuk straight news ya. Jenis-jenisnya harus kita pahami ya. Sebagai jurnalis, sebagai pemimpin media sangat yakin sudah paham di sini ya. Straight news, soft news, dan features gitu ya. Lanjut Kak Sri. Nilai berita teman-teman sekalian. Tadi kita sudah belajar ciri-ciri jurnalistik, apa itu jurnalistik, terus kekuatan. Ini adalah nilainya. Nilai ya, nilai. Nilainya apa? Satu, objektif. Sebagai pemilik media, sebagai jurnalis, Anda harus mempunyai sifat objektif. Atau bisa dikatakan tidak memihak. Misalnya Kak Sam membaca berita misalnya ada kegaduhan dalam organisasi. Nah, jangan langsung memihak. Nah, gitu loh. Harus ada sifat objektif ya, berdasarkan fakta. Lihat dulu sumbernya, lihat dulu akar-akarnya. Nah, itu wartawan, bukan sekedar ikut-ikut kayak bisa dikatakan kayak rilis ya. Ketika kita ada tulisan rilis, semuanya ikut ya gitu. Tapi kan harus ada sifat objektif ya, tidak memihak. Kedua, aktual. Ya, sekali lagi kalau berita itu harus baru ya, aktual ya. Kalau tidak baru namanya basi atau bisa dikatakan tidak laku, tidak layak. Nah, ketiga itu luar biasa, besar, aneh. Jadi kalau berita-berita yang aneh-aneh misalnya di hutan di mana itu bisa masuk nilai berita.
misalnya nggak pernah dibaca, itu bisa. Nilainya apa lagi ya? Itu udah penting. Penting apa? Sosial orang terkenal. Misalnya di PJS ada ketua umum, nah itu nilai berita. Kalau di daerah kalian mungkin ada gubernur, DPR dan sebagainya, itulah nilai berita yang penting untuk orang terkenal. Ketiga, selanjutnya adalah jarak. Ya, jarak itu bisa menulis tentang kayak misalnya Palestina atau Amerika, misalnya sepak bola internasional, itu boleh. Atau semacam geografisnya lah. Jadi kayak berita mancanegara. Itu nilainya. Jadi jangan sampai berita kita cuma lokal atau cuma daerah aja, tapi nasional dan internasional. Misalnya Pak Zulfandi punya media selektif news, harus ada berita sepak bola luar negeri, harus ada berita, ya harus ada berita-berita yang siapa nih ya? Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian, nilai berita itu satu harus perlu digarisbawahi adalah objektif, tidak memihak, aktual, luar biasa, penting, jarak. Silakan dilanjut Kak Sri. Dilanjut. Anatomi berita ya. Pak Ari Palembang baru masuk ya Pak Ari ya. Selamat datang Pak Ari dari Palembang. Ini luar biasa DPD Sumsel ya. Oh Bengkulu ya. Bengkulu atau Palembang ya? Palembang saya Mas. Oh Palembang. Tadi sudah berapa kali masuk tapi hilang sinyal, masuk lagi hilang sinyal lagi, keluar sendiri terus. Luar biasa, berarti perjuangan Pak, perjuangan mencari ilmu ya seperti ini ya. Siap, siap. Terima kasih Bang Ari, silakan disimak anatomi berita ya. Anatomi berita itu semacam pembuatan berita ya. Saya yakin paham di sini ya. Pertama kita harus membuat judul atau kepala berita atau headline. Memang ya membuat headline, judul atau judul atau itu enggak kalau pada intinya ya harus membuat orang itu enak mau mengklik, mau membaca. Jadi jangan sampai judul itu hanya judul atau berita itu ya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi gimana judulnya tuh bisa membuat orang itu penasaran. Ya, jangan sampai kalau kita bisa membuat rilis atau berita umum, berita banyak itu semuanya sama judulnya. Memang bagus dalam masuk di SEO ya atau pencarian, tapi kualitas jurnalisnya mungkin kurang. Karena kenapa? Judul nggak boleh sama. Nah, harus bahasanya nanti bisa dikatakan mencomot ya. Harus membuat judul headline yang berbeda. Ya nggak jauh, nggak beda-beda semua, tapi mungkin ada bahasa-bahasa lain. Namanya headline ya. Kedua adalah deadline, baris itu tanggal ya, hari dan sebagainya. Terus hanya teras berita atau lead atau intro. Intro itu usahakan itu enak dibaca. Intro atau lead paragraf pertama itu usahakan jangan sederhana. Nah, kalau sederhana itu bisa masuk di tubuh berita atau body ya. Oke, dari anatomi berita ini kira-kira saya ingin menanyakan ya kepada Pak Luki. Pak Luki, kira-kira anatomi berita itu pengalamannya pribadi gimana? Apa ikut-ikut aja atau memang punya spesifikasi sendiri dalam membuat berita sesuai anatomi berita? Pak Luki, mungkin sharing. Pak Luki masih nyimak? Oke, kalau lagi slow mungkin Bang Zul mungkin bisa mungkin anatomi beritanya Bang Zul itu seperti apa? Anatomi berita membuat headline, deadline, intro, body berita itu ikut-ikut aja atau murni dari sendiri atau gimana? Atau ada perbedaan dengan media-media lain? Mic-nya Pak, mic-nya, mic. Saya biasanya coach buat berita berdasarkan pesanan coach. Jadi kalau misalnya perintahnya menyerang ya diserang, kalau perintahnya baik ya kita baik. Maksudnya perlu diedit nggak kalau biasanya kalau sampean? Kenapa coach? Diedit apa enggak? Diedit apa tidak apa ya sama atau gimana?
Kalau titipan biasanya tergantung permintaan. Kalau misalnya titipan, kalau misalnya tidak usah diedit, saya tidak edit, Coach. Terus ada beberapa objek misalnya yang harus ini tolong kasih pencitraan yang baik, maka kita buat pemberitaan yang baik, Coach. Tapi kalau misalnya ada pesanan, tolonglah bantu kita untuk menyerang ini supaya memang perkara kita bisa menang dan bisa menekan beberapa instansi yang dituju, gitu kan, Coach. Kita buatkan berita seperti itu, Coach. Dia tergantung pesanan, Coach. Pesanannya berupa apa ini? Berapa juta? Ya, silakan Mbak Rifki. Riki. Ya, silakan. Saya sependapat tuh dengan abang kita tadi baru menyampaikan itu. Ya, kita kalau sekarang ini tergantung lah, tergantung siapa yang mau pesan beritanya. Kalau terus terang kita. Kalau yang penting ada TV-nya. Iya bang ya. Kita itu kalau kita mau buat lagi judulnya, berarti kan kita harus berpikir lagi. Tapi tergantung lah apa yang disampaikan abang tadi benar. Jadi memang kalau memang, tapi kita lihat dulu materi beritanya seperti apa. Kalau beritanya misalnya menimbulkan gaduhan, yang pekerjaan yang kami lebih selektif lagi. Tapi kalau beritanya memang kita lihat ini memang ada nilainya dan memang sifatnya memang untuk mengkantor berita, memang kita perlu sama-sama tuh, karena sekarang ini nggak bisa kita sendiri-sendiri yang kolaborasi. Media mainstream itu kok dia banyak viewernya, pembacanya. Untuk melawan media mainstream itu lah kita bergabung. Kalau kita ke setiap media itu kan punya pembaca tersendiri. Kalau kita bergabung ada ratusan media bisa menyamakan media mainstream. Itulah kegunaannya kita di PJS ini kan bergabung sini lah, terus kan membuat satu kekuatan bahwa kita harus bisa tampil beda dengan mereka, jadi mereka pun tidak bisa memainkan kita sebagai media yang bagaimana itu Pak. Kalau pendapat saya sih, saya sepakatlah dengan Bang. Mantap Bang. Terima kasih. Apalagi Bang Rifki medianya banyak ya. Enggak, bukan media saja, kalau kebetulan aja bergabung dia. Kalau di KBU Kantor Berita Online Bangka-Belitung kan ada 84 media, dia ada media nasional maupun lokal. Karena saya buat itu kan kadang-kadang di Pemdanya, kadang-kadang ditanya media lokal dan nasional yang ada di Bangka-Belitung. Kalau ditanya sama Pemdanya, nah kantornya di mana? Rata-rata kan media online ini nggak punya kantor kok, hanya di rumah. Jadi kadang-kadang kalau ada terjadi sengketa pemberitaan, mereka untuk menggunakan hak jawabnya kadang-kadang nyari rumahnya susah. Makanya kami buka wadah seperti itu. Tapi tidak semua media online yang tergabung di KBU. Tapi itu untuk kita, artinya kalau ada permasalahan sengketa pemberitaan, ya mereka bisa menggunakan hak jawab kita. Gitu. Lebih performanya gitu. Kalau setiap media online itu punya kantor. Jadi kita kalau bargaining positioning orang ada kantornya bergabung di sini, itu motivasi yang ambilnya. Kalau saya punya media cuma 5, kalau yang lainnya punya orang yang jadi kita. Nah, itu Kak, makasih Kak. Siap, terima kasih. Itu salah satu sharingnya Pak Rifki. Ya kita ambil baiknya, buang buruknya. Sekali lagi memang kita sebagai pelaku pelaku media ya, atau bisa dikatakan penggerak media ya, atau jurnalis dan sebagainya. Memang tetap poin satu itu kalau memang kabar ya yang berkualitas atau memang untuk kepentingan secara masyarakat sangat didukung kita semua ya. Tapi kalau ada yang aneh-aneh mungkin kembali ke masing-masing ya. Nah, gitu. Yang jelas menjaga kredibilitas media kita dan menjaga marwah sebagai penulis ya, itu sangat penting ya. Jangan sampai Bang Soleh sebagai penulis nanti dikira oh medianya seperti ini, oh jurnalisnya Bang Soleh seperti ini. Jangan sampai ya, jangan sampai, harus dijaga marwah, kualitas, kredibilitas ya, itu ya. Oke teman-teman, silakan dilanjut Kak Sri. Ini ada unsur-unsur berita. Saya yakin sudah paham di sini ya. 5W1H. Jangan sampai keluar dari 5W1H. Walaupun kita sebagai jurnalis pasti ada 5W1H itu mungkin satu yang lupa atau
Ya, mungkin semua melakukan, tapi kan ada yang lupa. Nah, itu kan wajar ya. Semua kan tak luput dari kesalahan, tak luput apa ya, kita lupa. Tapi kan harus profesional ya. Harus ada 5W 1H-nya, yaitu apa, siapa, apa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana gitu ya. Pak Zulfandi, unsur-unsur berita 5W 1H selalu ada ya di tulisannya ya. Selalu ya. Harus ada terus, jangan sampai hilang gitu ya. Pak Rusli masih aman di Sulawesi? Jam berapa sekarang? Taruh di Sulawesi mungkin jam 9-an ya, jam 10 ya. 21.31, Coach. Suaranya Kak Sam itu ya Pak, merdu, jadi ada temannya, musik temannya biar nggak bosan. Luar biasa Pak Haji Kak Sam ya. Jangan lupa nanti makan durian di Bang Zulfandi. Kalau di Bangka Belitung di sini ada lempa kuning ya, ya Pak Arfi ya. Lempa kuningnya paling enak itu. Enak lagi Pak Luki. Ke Belitung udah pernah Bang? Sudah, saya pernah mengisi di Universitas Bangka Belitung, UBB. Itu banyak teman-teman saya. Nah, nanti kalau Pak Luki, Pak Rifki, silaturahim silakan. Kan siapa tahu bisa menjalin kerjasama atau apa, kan siapa tahu kan gitu ya. Kalau ke Belitung udah mampir belum Kak? Belitung. Ya, Di Belitung gimana? udah mampir? Ke Belitung udah mampir? Belum kok Belitung, kalau ke Belitung belum, nunggu Pak Luki loh, Pak Luki kapan? Pelanggaran Luki ini. Belitung belum diundang-undang kali-kali Belitung Luki. Katanya Belitung bagus ya danaunya ya, apa Ya, pantainya ya. Pantainya lebih bagus Kak. Siap, nanti menunggu undangan dari Pak Luki nih loh. Pak Luki kan biar ketua panitia, nanti kita akan ada sosialisasi persiapan reunian ya. Amin, didoakan Pak Luki sampai itu. Oke, dilanjut Kak Sri. Dilanjut Kak Sri. Oke, menulis itu mudah dan menyehatkan. Nah, kira-kira kenapa Pak Luki? Pak Luki menulis itu mudah dan menyehatkan. Kok bisa? Ya, kalau kita nggak sehat akal dan pikiran susah untuk menulis, Kos. Berantakan jadinya. Yang tadinya mau dipermudah jadinya 404. Ya benar, menulis itu mudah menyehatkan. Kalau kita nggak sehat, ya nggak akan bisa nulis, akalnya hilang. Kalau menulis itu mudah, kenapa mudah? Karena kita kalau terlatih terus akan membuat kita mudah dan sehat. Kenapa sehat? Karena kita belajar kosakata, belajar referensi, belajar bahasa-bahasa. Nah, gitu. Jangan sampai jurnalis itu khususnya tidak mau membaca. Ya, yang perlu digarisbawahi, jurnalis itu harus wajib membaca, atau di dalam Islam itu ikro ya Pak Sam ya. Nah, harus ikro, harus banyak membaca dan menulis. Kalau jurnalis nggak mau membaca, bukan namanya jurnalis, tapi namanya apa ya? Harus seimbang, membaca, menulis dan praktek. Selanjutnya Kak Sri. Silakan dilanjut. Oke, agar kita bisa menulis. Satu, agar kalau misalnya nanti Pak Rifki, Pak Sam, Pak Sul punya tim atau punya sebagainya yang mau belajar, kasih motivasi ya. Kalau kita pengen menulis ya yakin dulu, jangan sampai aku pengen jadi penulis, jurnalis tapi nggak mau yakin ya, percuma. Karena agar kita bisa penulis itu harus yakin. Saya yakin bisa menjadi penulis, saya yakin bisa menjadi pemilik media. Nah, itu yakin dulu. Kedua, baru ada kemauan dan praktek. Kalau pengen menjadi penulis, punya media, kalau nggak mau praktek, nggak mau ada kemauan, ya percuma gitu ya. Nah, ketiga, motivasi. Beri motivasi. Kita juga kita harus memotivasi diri sendiri juga.
Kak Sam, saya ingin menjadi seorang penulis buku. Saya ingin menjadi seorang pemilik media. Itu motivasi Kak Sam. Kalau bisa ya, kalau sekarang sudah punya media sebagai ketua, besok punya tempat apa ya? Tempat perpustakaan, misalnya perpustakaan PJS. Oh, kan keren, perpustakaan PJS atau bisa atau gedung pertemuan PJS. Wah, keren itu. Jadi punya motivasi, nggak hanya cuma ini aja, tapi 1 tahun 2 tahun punya wacana besar. Wah, itu motivasi diri sendiri, bukan diri sendiri tapi praktek juga ya, masuk ke poin 2 gitu ya. Ya, jadi jangan hanya stagnat di sini aja, skat sini aja, tapi harus punya. Misalnya PJS punya perpustakaan, PJS punya aula hall buat pertemuan. Jadi kalau ada pertemuan nggak akan ditunda-tunda lagi nanti, gitu ya. Ada rakernas, ikut rakernas gitu. Ditunda-tunda nih nggak bisa ketemuan lagi gitu. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut, Kak. Ini sudah masuk di poin terakhir ya, atau bisa dikatakan penugasan ya. Bapak, Ibu sekalian, Bapak sekalian, ini adalah tugas ujian sertifikat Indonesian Journalist ya. Jadi teman-teman sekalian diwajibkan mengerjakan tugas ujian. Selesai tugas ujian, Anda akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Tugas pertama adalah Anda membuat tulisan atau berita atau rilis ya terkait pelatihan. Ya. Kedua, membuat video testimoni, di-share di Facebook, YouTube, TikTok, atau apa bebas. Ketiga, silakan Anda membuat berita atau wawancara kepada narasumber ya. Misalnya Pak Sam mau membuat wawancara kepada narasumber, itu silakan dalam bentuk foto atau video ya. Kalau video itu kan Pak Sam wawancara gitu, boleh silakan, atau cuma di foto aja silakan. Untuk dokumentasi. Nah, ini tugas ujiannya ya. 1, menulis berita, kedua membuat video, ketiga wawancara. Selesai tugas ujian ini Anda dinyatakan lulus ya. Ya, kalau ketua PJS juga melakukan pekerjaan seperti ini ya, maksudnya sudah alumni sudah mengerjakan tugas juga. Jadi sebagai anggota kita sebagai member juga melakukan tugas ujian. Oke, itu aja yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jika ada yang ditanyakan atau sharing, saya persilakan. Silakan Kak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siap. Tugas ujian ini yang kedua yang mau saya tanya, membuat video testimoni tentang apa yang didapatkan dalam pelatihan ini. Testimoninya itu diupload lewat YouTube pribadi atau Facebook, termasuk IG. Kalau saya itu kalau YouTube saya itu sudah diserang orang, jadi nggak bisa lagi dipakai. Termasuk FB saya juga sudah dihack orang, nggak bisa dipakai. Tidak hanya IG. Nggak apa-apa, di video kan nggak apa-apa, pakai video dikirim di grup nggak apa-apa Pak Rifki, itu sebagai syarat. Jadi kalau Pak Rifki mau video pakai WA silakan, atau pakai Instagram silakan, nggak apa-apa. Testimoni ya. Siap, bebas, testimoni aja. Misalnya saya Pak Rifki dari Ketua KBO, PJS, DPD, gitu aja terkait pelatihan ini. Oke Kak Moderator, silakan dilanjut dulu. Baik, terima kasih Coach. Pemaparannya sangat bermanfaat. Izin stop share ya. Oke, buat kakak-kakak nih yang hadir pada malam hari ini, ada yang mau dipertanyakan kepada Coach? Boleh? Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Coach. Siap. Silakan, kalau ada yang bertanya boleh open mic ya. Terima kasih. Atau sharing mungkin sharing pengalaman. Sharing terkait suaranya keras. Nah, kalau mau sharing silakan. Atau kita foto bersama dulu boleh Kak Sri? Iya, boleh Coach. Ayo kita pose-pose dulu. Kak Luki tolong dipimpin ya. Posenya apa, gaya apa? Kak Luki dipimpin Kak Luki. Pose apa ya, bebas dan sebagainya terserah. Atau PJS punya pose silakan. Apa
Posenya bebas saja lah coach. Bebas saja atau mani terserah ya. Silakan dipandu. Yuk kawan-kawan semua, untuk mempersingkat waktu yang sudah menjelang malam ini, kita melakukan pose gaya bebas. Boleh juga langsung coach ya? Ya. 1, 2, 3. Oke. Udah? Lagi apa coach? Ya, silakan. Mungkin Kak Luki ada penyampaian yang terkait persiapan itu ya. Kak Sri izin dulu ya. Kak Luki mau nyampaikan persiapan besok mungkin. Oh ya, untuk persiapan besok kita mengadakan misalnya reuni dan silaturahmi kepada semua alumni khususnya di lembaga AR Learning Center ini coach ya. Mungkin dari Ketua Umum kita Pak Mahmud Marbani sudah oke untuk waktu, tanggal dan harinya besok jam 7:30 malam Bada Isa. Dan untuk yang kedua orang dosen ini tadi saya hubungin belum menjawab. Siap. Untuk yang lainnya rilis sedang saya buat untuk persiapan kegiatan kita besok. Siap. Dan untuk semua yang sudah saya sertakan dalam grup WhatsApp itu mungkin sudah membaca apa yang saya sampaikan dan gambar yang sudah saya berikan. Ditambah lagi untuk yang menghadiri, ya insya Allah mendapatkan sertifikat kehadiran. Ya, saya harap Ketua DPD saya juga hadir lah besok. Di mana tuh kegiatannya? Kita via online Ketua, jam 7:30 malam. Zoom. Kami ini belum alumni kan, karena belum lulus. Nggak apa-apa, pokoknya sudah mengikuti kegiatan ini hadir, karena Ketua Umum juga hadir Ketua. Oh iya. Untuk memberikan pencerahan dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber spesial. Belum dari Gorontalo langsung siap mengikuti kegiatan. Ya semua juga kan dibimbing oleh coach kita ini. Persiapan itu dalam perencanaan sebenarnya belum matang, cuman digeber. Satu malam saya geber selesai untuk buat gambar, saya hubungi semua panitia, persiapan yang lain. Nah, tinggal untuk rilisan berita. Diuji benar saya sama coach kita nih. Luar biasa. Bang Zul siap-siap rilisnya, siap-siap Bang Zul rilisnya dinaikkan semuanya. Tapi ya alhamdulillah sih coach, respon kawan-kawan lain bagus kok dari alumni yang lainnya untuk kelas. Mungkin bisa dibagikan nanti buat semua kawan. Halo? Ya, siap. Coach itu untuk semua kelas ya, bukan hanya CIJ, CPW aja ya? Iya. Nanti yang kelas lainnya saya yang woro-woro. Pak Luki mungkin konsentrasi yang penulisan aja nggak apa-apa. Saling berbagi tugas. Nah nanti rilisnya dibantu teman-teman. Ada Bang Zul, Bang Rifki, Pak Soleh. Nah nanti rilis persiapan ya. Kalau bisa ya besok pagi itu sudah naik rilisnya mungkin. Insya Allah Coach, dikejar waktu juga nih malam ini. Kita geber juga. Untuk Tesri jangan lupa itu link Zoom besok dipersiapkan. Sudah dekat ya sekarang. Soal tadi juga dari Pak Ketum juga ada ini nanya, itu link sudah siap belum katanya kan? Insya Allah Ketum besok pagi sudah semua di-update, kita share ke grup. Oke, terima kasih Pak Luki. Gaspol abis. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Itu tadi terkait penyampaian Pak Luki tambahan. Sengaja Pak Luki saya hadirkan ya. Saya hadirkan. Beliau saya amalkan sebagai ketua panitia reuni ya atau alumni ya, member AL Center se-Indonesia ya. Jadi kemungkinan besar besok alumninya itu nggak hanya kelas penulisan aja, tapi semua mungkin ya rapi, intinya berpakaian rapi, dan semoga sukses besok acaranya, dan minta tolong sekali lagi mungkin dibantu untuk menaikkan rilis kesiapan
reuni alumni ya, reuni alumni. Kalau ini nanti berhasil termasuk PJS ya akan semakin dikenal. Kenapa? Karena rata-rata panitianya ini adalah PJS. Ada Bang Zulfandi, ada Pak Luki, Pak Ketum, responnya cepat ya. Kan wartawan kan perlu eksis ya, perlu apa? Perlu dikenal juga gitu loh. Jadi semoga sukses besok bisa hadir ya gitu. Silakan Kak Sri, mungkin ada ditanyakan Kak Sri. Siapa Pak Ari ya? Pak Ari? Coach, foto satu kali lagi, kasihan nih Kak Aris yang baru gabung. Ya, silakan. Kak Ari bisa on cam nggak Kak Ari? Terima kasih Kak Ari, Kak Arianto. Terima kasih. Pak Arianto. Palembang, pempek ya. Betul, Oke, pempek. kita foto bersama dulu Pak Luki. Pak Ari belum dapat tadi. Siapa yang screenshot ini? Ya Pak Ari, siap-siap kita proses ulang lagi ya untuk kegiatan malam ini. Oke, siap. 1, bebas ya. 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ya, ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih, Coach. Silakan Kak Sri, mungkin ada ditanyakan atau terkait tugas atau apa. Monggo, masih 3 menit lagi mungkin waktunya. Oh iya. Yang sesi tanya jawab udah nggak ada yang mau ditanyakan nih Kak. Ada mau Boleh yang nanya? Boleh nanya? boleh tanya Kak. Siapa yang mau bertanya? Boleh, ini lagi sesi tanya jawab. Coach, sebenarnya konfirmasi itu penting nggak sih Coach? Apa? Konfirmasi itu penting nggak sih kepada pejabat yang berkompeten? Oke, siap. Konfirmasi ya dari pejabat yang berkompeten, dari yang misalnya dari pemberitaan kita itu kan Coach, dari yang bersangkutan. Oke, siap. Oke, pertanyaan dari Bang Zulfandi ya, dari pimpinan redaksi Selektif News ya, terkait konfirmasi pemberitaan ya. Kalau rilis ya, atau siaran pers, saya rasa itu cukup share link. Tapi kalau pemberitaan apa namanya tadi, pesanan ya. Nah, itu wajib. Kenapa? Kan itu sudah perjanjian kan? Perjanjian nggak tahu ya, tergantung Pak Zul ya perjanjian apa, saya nggak tahu. Tapi kalau rilis siaran pers cukup share link aja. Seperti itu Bang Zul, konfirmasinya hanya kesepakatan atau perjanjian. Siap. Untuk tugas Kak Sri, kasih tahu Kak Sri tugasnya berapa hari? Untuk tugas biasanya 3 hari ya Kak. Ya. Ini Kak Arianto chat Coach, katanya gambarnya kelihatan nggak kelihatan ya Coach? Ya memang nggak kelihatan. Tugasnya dikirim ke mana tugasnya? Tugasnya ke grup, ada nggak Coach grupnya? Ada ada di materi terakhir ya tugasnya. Jadi tugasnya itu ada di slide materi terakhir. Materi sudah saya share, nanti dilihat-lihat aja. Maksudnya dikirim ke mana tuh? Dikirim ke mana? Siap. Ya. Boleh nggak anak-anak sekolah digarap untuk ngambil CIJ ini? Bisa diatur Pak Zulfandi, kesepakatan pesanan. Yang penting duriannya lancar, nanti diundang di Pemantang Siantar. Bisa diatur. Yang penting bagi-bagi. Kan sudah jadi trainer habis ini. Kak Zulfandi ini salah satu pendaftar trainer di AL Center. Jadi tinggal berapa bulan lagi ya Bang Zulfandi ya, itu beliau akan resmi jadi master trainer ya. Jadi sudah punya hak. Wah, punya hak. Tinggal Bang Luki. Baik, silakan Kak Sri, lanjut sudah. Atau sudah cukup?
Gimana? Apakah Diperjelas kakak-kakak lagi ada yang teh. bertanya lagi? Deadline 3 hari sampai jam berapa itu? Nah, itu Kak Sri. Oh, yang kemarin, angkatan kemarin itu deadline-nya 3 hari, terus jam 9 malam. Terhitung dari besok kan? Nah, kan lebih jelas kayak gitu. Wah, gurunya Pak Luki sekarang. Terhitung mulai selesai kelas ini sampai 3 hari ke depan hingga jam 9 malam gitu loh. Ya, saya yakin cepat semua nanti Bang Zul, Bang Soleh, Pak Rifki semua tugas selesai. Lulus dapat sertifikat. Amin. Oke. Kak Sri mungkin bisa ditutup mungkin kalau sudah selesai. Udah waktunya ngopi. Oh, Ngopi. Ngopi. Baik, terima kasih kepada coach yang telah memaparkan materinya dan kepada kakak-kakak yang udah hadir pada malam hari ini. Makasih banyak. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rifki, Pak Zul, Pak Soleh, Pak Sam, Pak Luki, Pak Soleh, Pak Timan. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Oke, Kak Sri bisa di off kan? Izin live. PRT jangan lupa teh ya PR-nya. Iya, siap-siap. Bang Zul, standby besok.